Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Herdinata, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Melawi, bertugas di SDN 20 Laman Mumbung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, dengan pengajar praktik Ibu Mega Yesi Oktaviana SPD dan Ibu Istiqomah SPD MPD sebagai fasilitator. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Hal tersebut menjadi satu kesatuan yang akan dibahas pada video kali ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah trilogi pendidikan. Trilogi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang sudah tidak asing lagi untuk kita para pendidik, yaitu Ing Ngarso Song Tuledo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Trilogi pendidikan inilah yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional yang sangat relevan hingga saat ini. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Begitulah seharusnya seorang pendidik bertindak dan melakukan tugasnya, sehingga pendidikan di negeri ini terus maju dan berkembang menuju pendidikan yang merdeka. Selanjutnya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun. Asas pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan diharapkan dapat membedakan kata pendidikan dan pengajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dapat memperbaiki tingkah laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus disesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan dan keterampilan abad 21 yang termuat dalam 4C, yaitu kreatif atau creative thinking, berpikir kritis, critical thinking, berkomunikasi, communication, dan berkolaborasi, collaboration. Sedangkan kodrat alam, pendidik diharapkan dapat melihat segala potensi yang telah Tuhan berikan kepada anak, baik berupa lingkungan, bakat, maupun minat. Tebalkanlah garis semar yang telah mereka miliki, sehingga setiap anak akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Yang selanjutnya adalah penerapan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan,
dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa hingga menciptakan karya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Apa yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percayai sebelum mempelajari modul ini adalah: yang pertama, kewajiban pendidik hanyalah mentransfer ilmu pengetahuan. Saya hanya berpikir bagaimana ilmu pengetahuan yang dituntut oleh kurikulum dapat saya sampaikan kepada peserta didik, tanpa memikirkan mereka suka atau tidak, nyaman atau tidak, bahagia atau tidak, dan berminat atau tidak. Yang kedua, saya masih berpikir bahwa guru adalah sumber utama dan sumber satu-satunya ilmu pengetahuan di kelas, sehingga gurulah yang menjadi pusat pembelajaran. Saya melakukan pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dengan berbagai alasan, misalnya fasilitas yang tidak mendukung dan alasan lainnya. Yang ketiga, masih berpikir bahwa keberhasilan sebuah pendidikan adalah nilai yang bagus, sehingga saya akan merasa bangga apabila sebagian besar siswa saya mendapat nilai ulangan yang bagus. Namun sebaliknya, saya akan cenderung kecewa kepada beberapa anak yang nilainya tidak memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama yaitu pembelajaran harus menyenangkan. Pembelajaran yang seharusnya adalah pembelajaran yang dapat mendorong siswa menemukan ide-ide, menampilkan kreativitas dan pengalaman seru lainnya, yang dikemas dengan model pembelajaran yang sesuai dengan zamannya saat ini. Pembelajaran yang menyenangkan akan menarik minat dan menambah motivasi murid untuk terus aktif. Pembelajaran yang menyenangkan inilah yang berarti juga memerdekakan murid, dan tentu bukan berorientasi kepada nilai, namun berorientasi kepada proses. Yang kedua, yaitu siswa adalah subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Setelah mempelajari model ini dan berkolaborasi serta berbagi cerita di ruang kolaborasi, saya mendapatkan pengalaman berharga dan tersadar bahwa siswa seharusnya memang menjadi subjek, bukan objek dalam pembelajaran. Siswa sudah seharusnya diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide kreativitas mereka, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyediakan alat dan ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif, dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada proses. Proses pembelajaran memang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan yang didambakan oleh setiap peserta didik, sehingga pembelajaran tersebut dapat memerdekakan mereka, dan tentu bukan berorientasi pada nilai, namun berorientasi kepada proses. Yang keempat, peran utama seorang pendidik. Peran utama seorang pendidik adalah menuntun segala kodrat yang melekat pada diri peserta didik, sehingga
Mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi dapat menuntun dan mengarahkan kodrat yang mereka miliki kepada posisi yang paling tepat. Guru juga harus menjadi tauladan dalam bertindak dan bersikap, serta memberikan fasilitas yang diperlukan oleh anak didiknya untuk tumbuh sesuai dengan kodrat uniknya masing-masing. Adapun yang akan segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kodrat alam peserta didik. Kodrat alam peserta didik yang saya identifikasi berupa segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, seperti minat, bakat, dan potensi lainnya, sehingga saya dapat menentukan dengan tepat apa langkah yang akan saya ambil. Yang kedua, menjadi guru penuntun, teman, dan fasilitator peserta didik. Untuk menuntun kodrat-kodrat yang telah ada pada diri setiap peserta didik, saya selalu berupaya memberikan tauladan yang baik, menjadi teman yang bisa diajak bertukar pendapat, dan memfasilitasi ide-ide yang bisa dikembangkan oleh setiap peserta didik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Tantangan untuk guru abad 21 ini adalah siswa akan cepat bosan jika pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional, sehingga guru harus mampu merancang metode maupun strategi yang lebih menarik. Saya akan memulai mencoba menggunakan media-media terbaru yang diharapkan mampu mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu, saya akan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dan tentunya membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pendidikan tempat persemaian benih harus benar-benar dapat menjadi tempat terbaik bagi kualitas jenis apapun. Benih dengan kualitas kurang baik akan tumbuh lebih baik di tempat persemaian yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, tempat persemaian yang buruk, benih dengan kualitas terbaik pun akan sulit tumbuh dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.